Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Yan dan rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini kami mencoba mempresentasikan untuk TB2 kami, yaitu dari mata kuliah Critical Creative Thinking, mengenai brainstorming, mind mapping, dan multi voting. Kami dari kelompok ekosistem Jaksel, saya Sabrina dan rekan saya. Prihatiningsi. Baiklah, kami akan mulai presentasi kami. Next. Yang pertama mengenai apa sih brainstorming? Metode brainstorming adalah proses penyampaian sebanyak-banyaknya gagasan pemecahan suatu masalah secara bebas, terbuka, dan tanpa ada kritik terhadap gagasan-gagasan yang muncul. Pemberian pendapat dalam pemecahan masalah dapat dilakukan secara deduktif, yaitu dari konsep-konsep yang umum menuju konsep-konsep yang lebih khusus. Menurut Rustia 2001-73, metode brainstorming adalah suatu teknik atau mengajar yang dilaksanakan oleh guru di kelas, yaitu dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian peserta didik menjawab dan atau menyatakan pendapat atau komentar, sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari kelompok manusia yang dalam waktu yang sangat singkat. Next. Menurut Mukhtar dan Martinez Yamin 2005-56, metode brainstorming bersifat lemah karena strategi ini berdasarkan pendapat bahwa sekelompok manusia dapat mengajukan usul lebih banyak dari anggotanya masing-masing. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode brainstorming adalah suatu bentuk diskusi dalam menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua orang atau semua siswa. Berbeda dengan diskusi di mana gagasan dari seseorang ditanggapi atau didukung, dilengkapi, dikurangi, dan atau disepakati oleh peserta lain. Pada penggunaan metode pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Next. Langkah penggunaan brainstorming. Yang pertama adalah pemberian informasi dan motivasi. Guru menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak peserta didik aktif untuk menyumbangkan pemikirannya. Yang kedua adalah identifikasi. Pada tahap ini peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran, pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini agar kreativitas peserta didik tidak terhambat. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi. Semua saran dan masukan peserta ditulis, kemudian langkah selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Next. Untuk berikutnya, silakan rekan saya Pipit. Terima kasih Kak Sabrina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu mind mapping. Jadi menurut Melvin L. Silberman, mind mapping itu adalah salah satu langkah kreatif yang akan memudahkan seseorang dalam memproduksi banyak-banyak ide menarik, memudahkan dalam mempelajari sesuatu hingga memudahkan dalam merencanakan berbagai penelitian untuk untuk yang akan ia jalankan. Nah, mind mapping atau peta konsep sebagai alat berpikir nasional yang akan membantu seseorang menempatkan informasi dalam otaknya, kemudian mengambil informasi tersebut kapanpun ia akan membutuhkannya. Nah, metode ini juga akan memudahkan perencanaan, komunikasi, mengasah kreativitas, membantu menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran, dan membantu mengingat dengan baik, serta membuat proses belajar menjadi lebih efisien.
jenis-jenis mind mapping. Jadi mind mapping ini terbagi menjadi beberapa jenis yang kerap digunakan oleh banyak orang. Antara lainnya yaitu silabus mind mapping. Apa sih silabus mind mapping itu? Yaitu dikenal dengan mind mapping silabus. Adalah salah satu jenis yang menggambarkan konsep yang akan dipahami dengan susunan berupa ukurannya yang besar. Biasanya jenis yang satu ini ditempelkan di dinding. Kemudian apa sih itu bab mind mapping, yaitu jenis bab mind mapping ini sesuatu dengan namanya ini disusun berdasarkan bab yang telah dipelajari. Namun PR terbesar yang harus dilakukan dalam menyusunnya adalah meringkas poin penting dari sebuah konsep agar lebih mudah untuk mengingat dan memahaminya. Jadi inti dari bab mind mapping ini yaitu dia mensummary dari semua bab yang sudah ditulis. Kemudian paragraf mind mapping. Yaitu jenis ini lebih lengkap daripada jenis yang silabus dan juga bab mind mapping. Karena paragraf mind mapping ini memuat informasi lebih lengkap karena penjelasan dari konsep dijelaskan dengan begitu rinci atau detail. Nah, apa sih manfaat dari mind mapping? Yaitu manfaat dari mind mapping ini yaitu menggunakan metode mind mapping tidak hanya memudahkan seseorang dalam melihat gambaran besar atau ide atau mengoptimalkan otak kanan dan kiri, tapi juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Yaitu contohnya untuk melatih diri memahami berbagai informasi yang penting. Metode mind mapping ini dapat memberikan banyak manfaat dalam proses belajar. Membuatmu terbiasa mengorganisasikan atau mengelompokkan informasi penting dari konsep atau ide utama materi pembelajaran. Kemudian meningkatkan ketelitian atau menyusun informasi, yaitu membuat mind mapping secara mandiri akan melatih kemampuan pengaturan informasi yang didapat. Kemudian meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, yaitu sangat berperan penting dalam meningkatkan fungsi otak. Kemudian selanjutnya meningkatkan kreativitas dan produktivitas, yaitu menggunakan mind mapping map, kita akan menjadi lebih kreatif dalam menyajikan informasi yang penting dari suatu konsep seperti menggunakan bentuk grafis yang berisi gambar, kata, kunci, dan frase tidak langsung juga akan mengasah kreativitas seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ada multi-voting. Multi adalah a combination for having many of, jadi bentuk kombinasi memiliki banyak dari. Kemudian vote adalah a formal indication of one choice between two or more people, yaitu suatu indikasi satu pilihan antara dua atau banyak orang. Jadi multi voting adalah metode decision making yang sangat berguna terutama jika ingin dilakukan secara kolaboratif. Kemudian metode ini membantu kelompok mengerucutkan opsi dengan memilih keputusan sesuai dengan kebutuhan setiap individu di dalamnya. Dan juga sehingga metode ini akan melakukan voting hingga mereka mencapai keputusan secara kolektif. Nah, demikian presentasi dari tim ekosistem Jaksel. Jika ada kesalahan kata-kata pada presentasi kami siang ini, kami mohon maaf. Dan yang terakhir, kami akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman semua yang nanti jawabannya boleh didiskusikan di dalam forum. Untuk pertanyaan presentasi siang hari ini yaitu, apa sih pengaruh mind mapping terhadap creative thinking? Saya ulang lagi, apa pengaruh mind mapping terhadap creative thinking? Nah, baiklah Pak Yanyan dan teman-teman semua, terima kasih atas perhatian presentasi siang ini. Sehat-sehat selalu untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.